semuanya, selamat datang di video pembelajaran akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai contoh soal jurnal penyesuaian persediaan. Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung, bagaimana cara menyesuaikan nilai persediaan akhir, apalagi jika menggunakan metode yang berbeda. Melalui contoh soal ini, kita akan belajar langkah demi langkah untuk menyusun jurnal penyesuaian dengan benar. Di sini kita akan membahas mengenai dua metode, yaitu metode ikhtisar laba rugi dan metode harga pokok penjualan. Simak video ini agar kalian lebih paham dan tidak kesulitan lagi untuk menyusun jurnal penyesuaian pada persediaan. Selamat belajar dan selamat menonton. Nah, di sini terdapat contoh soalnya, yaitu berikut ini data neraca saldo Toko Sembako Jaya Abadi periode Januari 2026. Nah, soalnya yaitu berdasarkan neraca saldo di atas, jika diketahui persediaan barang dagang akhir sebesar 5 juta, buatlah jurnal penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Nah, pada neraca saldo kan persediaan barang dagangnya tercatat sebesar 6 juta. Namun berdasarkan hasil stock of name di gudang sebesar 5 juta. Nah, karena data yang benar yaitu dari hasil stock of name, maka nilai persediaan yang tercatat sebesar 6 juta harus disesuaikan menjadi 5 juta. Maka menyesuaikannya dengan persediaan dagang yang semula didebit ini harus dikeluarkan dengan cara didebitkan. Jadi jurnalnya yaitu persediaan barang dagang. Awal kita kreditkan, lalu kita tambahkan dengan akun penyeimbang, yaitu ikhtisar laba rugi. Karena kan ini menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi di sisi debit sebesar 6 juta, kemudian persediaan barang dagang awalnya sebesar 6 juta. Nah, sekarang kan kalau 6 jutanya sudah kita keluarkan. Nah, jadi kita masukkan yang benar yaitu sebesar 5 juta. Jadi jurnalnya yaitu persediaan barang dagang akhir sebesar 5 juta pada ikhtisar laba rugi sebesar 5 juta di sisi kredit. Dari sini apakah paham? Oke, next. Nah, di sini terdapat contoh yaitu berikut ini data neraca saldo Toko Sembako Jaya Abadi periode Januari 2026. Berdasarkan neraca saldo, jika diketahui persediaan barang dagang akhir sebesar 5 juta, buatlah jurnal penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan metode harga pokok penjualan. Nah, jadi kan jurnalnya ini kan persediaan barang dagang akhirnya didebitkan sebesar 5 juta. Karena stok opnamnya sebesar 5 juta. Kemudian kita lihat retur pembeliannya di neraca saldo sebesar 500.000. Kemudian potongan pembeliannya juga sebesar 100.000. Sehingga mendapatkan jumlah harga pokok penjualan sebesar 5.600.000 di posisi kredit. Ini di posisi kredit ya, harga pokok 5.600.000 itu. Nah, kemudian selanjutnya persediaan barang dagang awal ini kan tadi digunakan lagi, jadi harus kita keluarkan dengan cara mengkreditkan persediaan barang dagang. Jadi persediaan barang dagangnya itu kita kreditkan sebesar 6 juta. Dan kita tambahkan dengan komponen dari harga pokok penjualan itu ada HPP. Nah, HPP-nya sebesar, kita lihat di neraca. Pembeliannya sebesar 6.200.000. Setelah itu kita munculkan akun penyeimbangnya yaitu harga pokok penjualan sebesar 12.200.000. Dari mana? Dari 6 juta ditambah dengan 6.200.000 sehingga mendapatkan 12.200.000. Nah, kenapa sih di neraca saldonya ini tidak ada beban angkut? Nah, jadi kalau kan ini disesuaikan dengan soalnya ya. Jadi misalnya kalau di soal lain ada beban angkut pembelian, maka kita tambahkan beban angkut pembelian itu ke dalam komponen harga pokok penjualan.
Oleh karena itu, beban angkut pembelian ini akan kita kreditkan ini bersama dengan persediaan barang dagang awal dan pembelian. Lalu besar APB-nya juga kita sesuaikan dengan komponen tersebut. Nah, demikian penjelasan jurnal penyesuaian persediaan barang dagang yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman semua dalam memahami metode penyesuaian persediaan barang dagang beserta contohnya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.